serumpun yang di mana diorang shopping lagi je pejuang selepas kaan Turki. Indonesia bukan negara yang doyan sombong, tapi kalau diganggu, kita nggak tinggal diam. Betul sekali. Bandingkan aset tentera mereka dengan tentera Malaysia. Asyik sebut jumlah jet, jumlah kapal, jumlah tentera dan lepas tu terus klaim kononnya tu. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih semuanya lur. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lur, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video ini yang pastinya masih super duper keren, jos gandos banget lur ya. Di video ini kita akan mereaksi yang sedang viral juga dan nyata di sosmed dan di dunia. Gitu lur. Nah dulu semua, belakangan ini kawasan Asia Tenggara kembali jadi sorotan. Ini bukan karena konflik terbuka, tapi karena persaingan senyap di balik layar. Nah, Indonesia dan Malaysia, ini dua negara serumpun, kini berada dalam fase kompetisi pertahanan yang semakin jelas ya lur ya. Ini berdasarkan data hingga awal 2026, Indonesia sering dinilai lebih unggul pastinya lur. Mulai dari jumlah personel, kekuatan, terus TNI, terus alutsista, hingga industri pertahanan dalam negeri yang kian mandiri. Menariknya lagi nih lur, yang kita bahas kali ini, Malaysia sendiri pernah mengakui bahwa industri pertahanan Indonesia itu melangkah lebih cepat. Nah, mereka mengakuinya lur. Jadi pertanyaannya ini, apakah ini soal kecemburuan? Nah, itu pertanyaan besarnya lur ya, atau justru upaya mengejar ketertinggalan di tengah dominasi kekuatan TNI. Nah, di video ini kita akan reaksi, ini banyak banget tuh video yang akan membahas secara objektif tanpa provokasi, tanpa drama berlebihan. Ini hanya fakta, data, dan realita kawasan. Nah, simak sampai akhir lur, karena kesimpulannya cukup mengejutkan. Tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang lebar, yuk simak kita sama-sama, yuk kita sama ketawa. Oke lur, ini dia video viralnya. Monggo. Berdatangan ya alutsista yang penting. 400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tema Malaysia sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertaraf dunia. Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara, kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nomor 1, kita sekarang ke bawah. Aset pertahanan Indonesia kini semakin kuat dengan kedatangan berbagai alutsista canggih untuk TNI, seperti kapal tempur Brawijaya terbesar di Asia Tenggara, pemesanan jet tempur, dan baru-baru ini tiba pesawat angkut kedua A400M dari Perancis. Pesawat itu memiliki daya jelajah selama maksimal 11 jam tanpa melakukan pengisian bahan bakar, dengan jarak 3.300 km sampai 8.900 km. Pesawat angkut memiliki sistem terintegrasi canggih yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran situasional. Dengan pembelian berbagai alutsista untuk TNI, bikin heran netizen tetangga, negara miskin yang mereka anggap dan tak mampu beli, ternyata Indonesia membuktikan bahwa Indonesia negara kaya memiliki ekonomi yang kuat, tidak seperti tetangga Malaysia yang hanya sewa helikopter. Kementerian Pertahanan MINDEF membuka semula tender bagi perkhidmatan sewaan helikopter bagi penggunaan tentera darat TDM keberikutan kegagalan syarikat membekalkannya. Sekarang ni ada tender baru, nanti kita nilai lah. Tengok apa jenis helikopter, berapa umur helikopter tu, berapa harga sewa dan sebagainya. Berarti bukan second hand lah. No, sebab satu-satu jangka hayat helikopter tu panjang. Oleh kerana ni nak sewa saja, tentunya tak mudah untuk dapat yang baru. Memang sakit hati kami
Duk cerita benda yang sama. Kita ada dalam dewan ni bukan nak dengar cerita itu. Banyak masalah rakyat yang kita nak dengar. Tan Sri Yang Di-Pertua. Ini adalah masalah rakyat. Berdatangan ya alutsista yang penting. 400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita. TNI adalah alat negara yang ikut sangat besar peranannya dalam menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah kepentingan masyarakat. Jadi saya kira ini akan menambah kemampuan kita. Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa. Kemudian sekian belas ribu pulau, ya kan? Udara bagi kita sangat-sangat menentukan. Sangat penting. Semua TNI sekarang kita bangun untuk menjadi lebih efektif, tidak hanya menjaga wilayah tapi juga mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih. So ini antara perkembangan terbaru daripada jihad kita Iri serumpun, yang di mana diorang shopping lagi Jet Pejuang selepas Kaan Turki, Rafale Perancis dan juga F-50EX US. Kini diorang shopping satu lagi jet, iaitu jet J10 China. Jet itu sebanyak 42 buah bernilai $9 bilion dan ini sebahagian daripada rancangan 25 tahun pemodenan tentera Indonesia yang dirancang daripada 2020 sampai 2045 lah. Rancangan tu melibatkan rancangan pemodenan sebanyak $125 bilion. Dan kebanyakan penganalisis pertahanan mendapati bahawa tujuan Indonesia beli jet ni adalah nak mengurangkan kesan geopolitik lah. Sebab sekarang ni geopolitik korang tahu kan, US gaduh dengan China, US gaduh dengan Rusia. So Indonesia rasa diorang perlu dapatkan jet-jet ni daripada pelbagai negara supaya diorang tidak terjejas dengan sekatan mana-mana negara. So sekurang-kurangnya kalau ada sekatan daripada mana-mana negara, jet tempur Indonesia tu masih berfungsi. Sebab diorang ada jet daripada Rusia, diorang ada jet daripada US, diorang ada jet daripada Perancis dan Turki, dan terbaru jet daripada China. Okay? Dikabarkan juga tujuan pembelian jet daripada China ni adalah untuk Indonesia. Sebenarnya dia orang nak start rapatkan hubungan dia orang dengan Beijing. Dan ini antara cara terbaik lah. Selain daripada dapatkan secara ekonomi, dia orang pun nak rapatkan secara pertahanan juga. So kalau dari segi logistiknya, kita harap Indonesia dapat kendalikan dengan baik, sebab bukan senang nak mengendalikan beberapa negara punya jet, aset yang setiap sistem dia orang berbeza. Setiap komponen alat ganti, maintenance dia berbeza. So aku harap Indonesia tidak mess up lah dalam benda ni. Yes, di atas kertas nampak best. Macam, mereka dapat 7 buat jet berbeza, negara berbeza. Maksudnya tak ada siapa boleh sekat diorang. So kalau China sekat Indonesia, Indonesia ada US punya aset. Kalau Rusia sekat Indonesia, Indonesia ada US punya aset. Kalau US sekat diorang, China dengan Rusia ada. Tetapi dari segi logistik, logistik tu is gonna be nightmare lah kalau tak pandai handle dengan betul. Sebab macam saya cakap tadi, setiap jet ni jenis dia berbeza, cara maintenance dia berbeza, alat ganti dia berbeza. So it's gonna be a nightmare kalau tidak pandai handle. Tapi kalau betul dapat handle, it's gonna be a solid air force untuk Indonesia. So kita doakan baik-baik untuk Indonesia. 5 negara dengan ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara. Hari ni jom kita tengok negara manakah yang mempunyai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sebelum itu jom kita pergi ke tempat yang kelima. Di tempat yang kelima adalah negara Vietnam dengan 429 bilion. Negara Vietnam mempunyai ekonomi berdasarkan ekspor yang sangat tinggi. Mereka ekspor pelbagai benda seperti pakaian siap dan juga barangan-barangan elektronik. Di tempat yang keempat, negara dengan ekonomi yang paling
paling besar di Asia Tenggara adalah negara Filipina. Negara Filipina tidak terkecuali seperti negara Vietnam mempunyai ekonomi ekspor yang sangat tinggi, membolehkan mereka mencapai ekonomi sebesar 437 bilion US dollar. Di tempat yang ketiga, ini negara ni special sikit. Negara Singapura mempunyai ekonomi ketiga terbesar di Asia Tenggara. Negara Singapura mempunyai GDP sebesar 501 bilion. Negara ini ekonominya berasaskan sektor perkhidmatan. Tidak seperti negara-negara lain di dalam list ini. Negara ini berasaskan ekonomi perkhidmatan dengan sektor kewangan merupakan sektor terbesar di dalam ekonomi negara ini. Di tempat yang kedua, negara ini dipanggil sebagai The Detroit of Asia kerana mereka mempunyai kemampuan otomotif yang sangat tinggi. Ini adalah negara Thailand yang mempunyai ekonomi sebesar 514 bilion GDP. Negara ini mempunyai sektor otomotif yang sangat-sangat kompetitif. Di tempat yang pertama, ini merupakan negara yang terbesar di Asia Tenggara dan juga merupakan negara dengan populasi yang paling besar di Asia Tenggara. Negara ini sangat-sangat kaya dengan sumber asli dan juga mempunyai tenaga kerja yang sangat membangun. Negara ini merupakan negara Indonesia yang mempunyai GDP sebesar 1.317 trilion. Yes, trilion guys. Ini juga merupakan negara yang mencapai kedudukan trilion pertama di Asia Tenggara. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Katanya tentara Indonesia jelek. Katanya nggak disiplin. Katanya cuma jago di paret doang. Lah, yang ngomong siapa dulu nih? Malaysia? Serius, Malaysia? Gini bro, kalau mau ngejek, jangan sampai orang yang lo ejek itu jauh lebih siap dari lo. Betul Ini sekali. fakta ya, bukan asumsi. Kekuatan militer Indonesia itu peringkat pertama di Asia Tenggara. Malaysia, mohon maaf terkewah, posisi bawah. Ini bukan saya yang ngarang, ini data dari Global Firepower. Buka aja websitenya. Jangan kebanyakan mimpi pakai seragam Inggris. Tapi kenyataannya, senjatanya usang, barisannya pun nggak rapi. Iya, lo nggak salah dengar. Berbaris aja nggak rapi. Gimana mau perang kalau jalan lurus aja nggak bisa? Nah, ini ironinya. Di saat Indonesia makin mandiri, produksi alutsista, punya PT Pindad, kerjasama strategis dengan Korea Selatan, upgrade rudal dan drone, Malaysia masih sibuk komplain barang tentara mereka zaman dulu belum diganti. Lah kok bisa-bisanya malah nyinyir ke Indonesia? Dan satu lagi, Indonesia itu bukan cuma kuat di angka. Mental prajurit kita beda. Prajurit kita ditempa di medan tempur Papua, di batas perbatasan, di Laut Natuna, bahkan dikirim ke Lebanon jadi pasukan PBB. Disiplin, teruji. Mental, nggak cuma gaya parade. Jangan samakan dengan tentara yang, maaf, baru disuruh baris saja bingung, yang barisannya ke kiri semua pas aba-aba ke kanan. Itu fakta. Ada di video dan viral. Kalau Indonesia dikritik, kita siap diskusi. Tapi jangan lempar batu sembunyi tangan. Apalagi kalau yang lempar itu malah rumahnya dari kaca. Indonesia bukan negara yang doyan sombong. Tapi kalau diganggu, kita nggak tinggal diam. Betul sekali. Dan ingat, kedaulatan bangsa ini bukan buat dirunding. Kita punya sejarah perang. Kita punya harga diri. Kita punya tentara yang siap mati demi merah putih. Giliran kita jawab balik, dibilang mengadu domba. Padahal siapa yang mulai nyinyir duluan? Siapa yang pertama kali hina-hina tentara Indonesia di medsos? Bawa-bawa parade, bilang TNI cuma gaya-gayaan. Lah sekarang kita bales, malah baper. Kritik dibalas data, kalian malah main perasaan. Coba deh, urus dulu tuh tentara kalian sendiri yang, kata menteri kalian sendiri loh ya. Udah lemah, pakai barang usang, berbaris aja amburadul. Lah itu gimana? Ngaca dulu, baru nuduh. Indonesia nggak pernah ganggu kalian. Tapi kalau kita dihina, ya kita bela diri. Dan tolong bedakan ya, jawaban tegas bukan adu domba. Ini pembelaan harga diri bangsa. Karena kedaulatan, kehormatan, dan tentara kita bukan bahan olok-olokan. Setuju. Kerajaan telah menyewa 28 helikopter untuk digunakan oleh Kementerian Pertahanan. Helikopter jenis apa? Helikopter jenis AW139. Berapa tempoh masanya? 15 tahun. Kenapa Indonesia dan bukan Malaysia? Satu pertanyaan. Itu bukan sekadar pertanyaan. Itu pernyataan dunia yang diam-diam sedang berubah arah. Saat pasukan Indonesia berbaris gagah di Champs-Élysées, Paris, dengan sorotan global tertuju pada seragam loreng merah putih,
satu hal menjadi jelas. Indonesia tidak lagi hanya berdiri di belakang. Kita tampil di depan. Ya, betul. Dan yang lebih mengejutkan, bukan hanya dunia yang terkesima, tapi Malaysia, negara tetangga yang selama ini sering dibanding-bandingkan, mengakui secara terbuka. Mereka kagum. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita di dalam negeri malah sibuk mencibir? Kenapa saat dunia memberi tepuk tangan, kita justru bertanya, apa gunanya? Inilah saatnya kita kupas semua lapisan. Ya. Dari parade Bastille Day hingga makna strategisnya. Dari kekaguman Malaysia sampai posisi Indonesia di pentas global. Dan yang lebih penting lagi, apakah bangsa ini siap menyambut peran barunya? Bayangkan ini, bendera merah putih berkibar gagah di jantung kota Paris. Barisan TNI dan Polri melangkah mantap di Champs-Élysées. Drum band, Lokananta menggema, kamera dunia merekam. Dunia menoleh. Dan yang muncul, nama Indonesia. Bukan Malaysia. Bukan negara lain di Asia Tenggara. Indonesia yang berdiri di depan, yang disorot, yang dihormati. Mantap. Ini bukan kebetulan. Ini bukan formalitas diplomatik biasa. Ini adalah pernyataan. Sebuah panggung besar di Bastille Day 2025. Dan Indonesia berdiri gagah di tengahnya. Bash Use Dirt Personnel. Lengkap. Pasukan defil, drum band, taruna. Mereka bukan sekadar tampil. Mereka mewakili wajah bangsa. Bukan hanya pameran militer. Ini demonstrasi diplomasi. Demonstrasi budaya, demonstrasi peradaban. Dan publik Prancis, tepuk tangan, sorotan, kekaguman. Media lokal menyebut Indonesia sebagai ikon parade tahun ini. Media internasional menyebutnya sebagai langkah simbolik penuh makna. Mantap. Dan Malaysia, jujur saja, mereka tidak diundang. Bahkan sempat bertanya-tanya, kenapa Indonesia? Jawabannya sederhana, Indonesia hadir karena dipercaya. Karena dianggap relevan. Karena dianggap siap. Bukan hanya dalam urusan senjata, tapi juga dalam hal komitmen, kapasitas, dan kelas. Tahun 2012, kerjasama militer Indonesia-Perancis mulai dibangun. Bukan langsung besar, bukan langsung viral, tapi pelan-pelan, konsisten. Dari pelatihan bersama, pengadaan alutsista Rafale, hingga pertukaran budaya. Ibu negara Perancis pun datang ke Borobudur. Semua itu fondasi. Fondasi untuk membuktikan, Indonesia bukan negara pinggiran. Ironinya, banyak yang di dalam negeri justru cuek. Yang dibicarakan malah angle politis kecil. Padahal ini bukan sekadar parade. Ini representasi bahwa dunia sedang membuka pintu untuk Indonesia. Di saat dunia sedang memanas, Laut Cina Selatan, konflik Ukraina, ketegangan Taiwan, dan krisis Indo-Pasifik, Indonesia masuk panggung. Masuk sebagai mitra strategis. Mantap. Masuk sebagai negara penyeimbang. Apa kabar ASEAN? Langsung berguncang. Karena ketika Indonesia tampil, spotlight ASEAN ikut mengarah. Malaysia bahkan disebut secara tidak langsung oleh media internasional. Mengapa Indonesia bukan Malaysia? Ya kenapa? Karena Indonesia bergerak. Karena Indonesia membangun hubungan jangka panjang. Karena Indonesia menyiapkan diplomasi, bukan hanya janji manis. Kekaguman itu nyata. Di forum militer ASEAN, perwakilan Malaysia memberikan apresiasi terbuka. Mereka menyebut, Indonesia tampil luar biasa. Kita harus belajar dari mereka. Ini bukan soal menang-menangan, ini soal siapa yang konsisten membangun reputasi, siapa yang sabar menanam dan kini mulai menuai. Pelatihan di ekol militer dilalui simulasi lapangan tempur, dikuasai komunikasi bilingual, lancar. Semua demi satu hal. Ketika langkah dimulai di Champs-Élysées, pasukan kita tampil sempurna. Koreografi presisi, ritme drum membelah udara. Formasi tertata, ini bukan paret biasa. Ini unjuk profesionalisme. Ini soft power dalam bentuk nyata. Bahasa universal militer yang membuat bangsa dihormati tanpa perlu bicara banyak. Prancis tidak main-main. Undangan ini tidak datang dari ruang kosong. Mereka melihat Indonesia sebagai negara kunci di Indo-Pasifik. Partner strategis. Mitra pertahanan yang kredibel. Kontrak Rafale bisa jadi diperluas. Joint manufacturing, makin terbuka, transfer teknologi. Dalam proses, efeknya, industri pertahanan dalam negeri ikut bangkit. Teknisi, mekanik, pabrik, MRO, semua ikut terdorong. Ini bukan efek jangka pendek, ini strategi ekonomi jangka panjang. Lihatlah,
Pasukan TNI Polri tampil gagah bukan untuk gaya-gayaan. Betul. Tapi sebagai simbol bahwa kita bisa berdiri sejajar. Bahwa Indonesia tidak inferior dan tidak akan inferior. Kita bukan negara kecil yang hanya bisa menonton. Kita adalah pemain utama. Ya. Dan dunia mulai sadar itu. Sayangnya masih ada sebagian dari kita yang lebih semangat mengomentari hal-hal remeh. Lebih suka debat soal siapa yang diundang atau tidak daripada merayakan momen besar ini. Padahal ini saatnya kita satu suara. Bukan untuk mendewakan, tapi untuk menghargai. Betul Untuk sekali. menyadari bahwa kerja keras diplomasi militer dan budaya selama lebih dari 1 dekade akhirnya membuahkan hasil. Jadi, kalau hari ini kamu merasa bangga, itu wajar. Tapi jangan berhenti dirasa. Ucapkan. Apresiasi pasukan kita. Bagikan cerita ini ke keluarga, ke grup, ke media sosial. Ajak orang memahami bahwa ini bukan sekadar parade. Ini soal posisi Indonesia di mata dunia. Bastille Day bukan akhir cerita. Ini justru titik awal. Titik di mana Indonesia mulai dilihat, didengar, dan diperhitungkan. Dan itu adalah tugas kita bersama. Menjaga momentum ini. Mendukung diplomasi. Membangun bangsa. Indonesia tampil di panggung dunia. Dan kita semua adalah saksinya. Ya. Tapi mari kita bicara jujur. Kita ini bangsa besar, baik, tapi seringkali tidak sadar kalau sedang berdiri di panggung besar. Kamera dunia sudah menyorot. Tepuk tangan dunia sudah terdengar. Tapi dari dalam negeri, masih ada suara-suara nyinyir. Masih sibuk meremehkan. Masih terjebak dalam debat kusir. Apa pentingnya parade militer? Ngapain jauh-jauh ke Perancis? Ini cuma pencitraan. Cynicism adalah penyakit yang menggerogoti kita dari dalam. Sudah tampil, masih dibilang settingan. Sudah diundang, masih dicari-cari alasan untuk mengecilkan maknanya. Padahal saat negara lain bermimpi bisa tampil di panggung dunia, kita justru meragukan diri sendiri. Itulah ironi terbesar kita. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak percaya bahwa kita mampu. Lihat Malaysia, negara yang selama ini dianggap saudara dekat. Ya. Tapi hari ini harus mengakui Indonesia melangkah lebih dulu. Bukan karena Malaysia tidak punya potensi, tapi karena Indonesia lebih dulu paham satu hal. Diplomasi tidak dibangun di meja rapat. Betul sekali. Tapi di lapangan. Dalam latihan. Dalam aksi nyata. Dalam konsistensi. Dan Malaysia tahu itu. Mereka tidak malu menyampaikan kekaguman mereka terhadap kita. Kita harus justru belajar dari ketulusan itu. Ya. Belajar untuk tidak iri, tapi mengambil pelajaran dari keberhasilan bangsa sendiri. Tahun ini, Prancis tidak mengundang sembarang negara. Kenapa? Karena konstelasi dunia sedang berubah. Amerika dan Tiongkok sedang berkompetisi di kawasan. Indo-Pasifik menjadi arena pertarungan pengaruh. Dan ASEAN masih bingung menentukan posisi. Tapi Indonesia diam-diam menyiapkan langkah. Bukan hanya jadi penonton, tapi mengatur papan catur. Bergabung dalam Parade Bastille Day adalah simbol bahwa Indonesia dianggap mitra strategis, bukan sekadar tetangga baik. Ini artinya kita sedang menggeser poros diplomasi kawasan. Dari pasif menjadi aktif, dari reaktif menjadi proaktif. Kita tidak sedang bicara soal show off. Kita bicara soal posisi tawar bangsa. Ketika Indonesia tampil di Bastille Day, itu bukan cuma tentang baris berbaris, itu tentang pesan, negara ini siap untuk tanggung jawab global. Karena di dunia hari ini, siapa yang tidak tampil akan hilang, dan siapa yang tidak bicara akan dilupakan. Kita sudah terlalu lama diam, terlalu lama berada di pinggiran. Saatnya kita sadar, dunia tidak akan menunggu bangsa yang tidak siap tampil. Momen seperti ini harusnya membakar semangat, bukan menimbulkan keraguan. Pasukan kita berdiri tegak di tanah asing dengan seragam, formasi, dan wajah yang membawa nama Indonesia. Kalau hari ini mereka bisa membuat dunia terpukau, kenapa kita masih ragu untuk bangga? Kalau dunia bisa melihat kehebatan Indonesia, kenapa kita sendiri malah menoleh ke belakang? Bangsa besar tidak dilahirkan dari pujian, tapi dari kemampuan untuk menghadapi sinisme internal dengan kerja nyata. Dan itulah yang sedang dilakukan TNI, Polri, para diplomat, dan rakyat yang percaya pada arah bangsa ini. Jangan tunggu negara lain memuji dulu, baru bangga. Banggalah karena kita tahu ini hasil kerja keras, bukan hadiah. TNI dan Polri yang tampil di Prancis tidak membawa senjata, mereka membawa kepercayaan diri.
Dan itu jauh lebih berbahaya bagi dunia. Betul sekali. Karena ketika Indonesia sudah percaya diri, dunia tidak punya pilihan selain menghormati kita. Jadi mulai hari ini, jangan hanya jadi penonton sejarah. Jadilah bagian dari narasi besar bangsa ini. Sebarkan kebanggaan, bangun kesadaran, tumbuhkan kepercayaan diri kolektif. Karena kalau bukan kita yang bangga pada Indonesia, siapa lagi? Siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kita berdiri tegak, kapan lagi? Indonesia telah tampil di dunia. Sekarang giliran dunia menatap ke arah kita. Jadi parade itu bukan sekadar barisan, bukan cuma bendera yang dikibarkan di tanah asing. Itu pesan bahwa Indonesia tidak lagi hanya jadi penonton di panggung dunia. Kita hadir, kita diperhitungkan, kita dipercaya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita, rakyatnya, sudah siap berdiri sejajar dengan penghormatan itu? Apakah kita bisa melihat lebih dari sekadar seragam dan marching band dan menyadari bahwa ini adalah buah dari kerja keras panjang diplomasi, latihan dan pengorbanan? Malaysia saja bisa kagum, dunia bisa angkat topi. Tinggal kita, apakah mau terus mencari celah untuk meremehkan atau mulai belajar untuk menghargai, mendukung dan bangga pada anak-anak negeri yang telah berjuang menjaga martabat bangsa? Karena bangsa besar tidak lahir dari caci maki, tapi dari kesadaran kolektif bahwa kehormatan harus dijaga bersama. Betul sekali. Setuju. Nih video berikutnya Lur, dari Malaysia nih. Kenapa ramai Nah ini Lur ya, ini ada netizen Malaysia sepertinya. Apa ini benar, apa tidak, atau ada yang provokatornya? Nah ya, dulur-dulurku bisa nilai lah seperti apa video ini. Yuk. Suka sangat bandingkan aset tentera mereka dengan tentera Malaysia. Asyik sebut jumlah jet, jumlah kapal, jumlah tentera dan lepas tu terus klaim kononnya tentera mereka paling kuat di Asia Tenggara. Tapi soalan aku, kenapa tak bandingkan berdasarkan prestasi bukan sekadar angka? Aset banyak tapi bila masa diuji. Sejak Indonesia merdeka, cuba bagi tahu aku apa kempen ketenteraan besar yang betul-betul menguji keupayaan tentera Indonesia. Setahu aku, hanya ada satu konfrontasi iaitu konfrontasi Ganyang Malaysia tahun 1960-an dan hasilnya mereka kalah. Mereka kalah. Selain itu, kebanyakan pertempuran mereka hanyalah dengan rakyat sendiri seperti konflik di Aceh dan pergolakan di Papua. Kalau ada kempen ketenteraan luar yang lain, sila beritahu. Sekarang kita tengok pula prestasi tentera Malaysia. Di zaman darurat dan komunis, Malaysia pernah hadapi ancaman bersenjata dari komunis lebih 40 tahun dan berjaya menghapuskan mereka dengan kerjasama rakyat dan ketenteraan yang tersusun. Yang kedua, misi keamanan PBB. Indonesia juga. Malaysia dihantar ke banyak negara bergolak bawah misi pengamanan PBB, antaranya Bosnia 1990-an membantu penduduk Islam Bosnia dalam perang saudara, Lubnan, Namibia dan Sudan menjaga kestabilan dan keamanan pasca perang. Yang ketiga, tragedi Black Hawk Down di Mogadishu, Somalia. Ramai tak tahu waktu tentera Amerika terkepung dalam pertempuran Mogadishu, siapa yang bantu buka laluan keluar? Tentera Malaysia. Kita selamatkan askar mereka dan kita pun gugur syahid di sana. Yang keempat, Ops Daulat, Lahad Datu. Bila penceroboh bersenjata dari Filipina ceroboh Sabah tahun 2013, siapa yang mempertahankan tanah air? Tentera Malaysia. Kita bertempur, kita berkorban dan kita hapuskan ancaman itu sampai habis. Yang kelima, penghantaran bantuan kemanusiaan. Tentera kita bukan saja pandai berperang tapi juga dihantar ke seluruh dunia bawa bantuan, termasuk ketika bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di Pakistan. Pasukan khas Malaysia, unit elit kita seperti GGK, Paskal antara yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Paskal pernah menang anugerah pasukan elit terbaik dalam pertandingan ketenteraan antarabangsa. Jadi kalau nak bercakap pasal kekuatan tentera, jangan tengok pada angka semata-mata, tengok pada pengalaman, tengok pada keberanian dan tengok pada hasil di medan sebenar. Tentera yang kuat bukan hanya sekadar hebat dalam perarakan hari kebangsaan, tapi yang mampu buktikan kekuatan bila nyawa dipertaruhkan. Indonesia dah boleh bina kapal selam sendiri. Kalau korang ingat. Nah, ini Lur ya, salah satu netizen atau warga Malaysia yang bangga dengan teknologi kapal selam Indonesia. Ini kita lihat. Beli je kapal selam tau. Tapi sekarang dah lain dah. PT PAL Indonesia dah mula bina sendiri kapal selam tempur tau.
siap dengan transfer teknologi dari Korea Selatan dan Perancis. Kapal pertama yang berjaya dibina, kelas Nagapasa. Kontrak sebanyak 1.1 bilion USD, sign pada tahun 2011 dan kapal tu diserahkan pada tahun 2016 hingga 2018. Fun fact, inilah kapal selam tempur pertama yang dibina di ASEAN. Tapi tak sampai situ je. Diorang level up lagi. Scorpene Evolve dari Perancis. Bezanya kali ni dua-dua kapal selam tu dibina 100% kat Surabaya. Bukan pasang-pasang, tapi full construction tau. Tapi memerlukan tenaga pekerja seramai 50 pakar dan 400 orang tempatan. Projek mula pada tahun 2025 dan dijangka siap pada tahun 2033. Scorpene ni pula sama kelas dengan KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak yang TLDM kita guna ni tau. Dahsyat tu. So kalau projek ni jadi, memang Indonesia ada kuasa kapal selam yang besar dekat ASEAN. So apa pendapat korang? Cuba komen sikit. Akhirnya, Malaysia akui kekuatan RI. Militer Malaysia iri negaranya tak mampu samai PT Pindad Indonesia. Pencapaian PT Pindad Indonesia rupanya bikin iri Malaysia. Hal ini seperti dikutip Air Times edisi 9 Januari 2024. Pakar militer Malaysia, Zaki Saleh, belak-belakan mengaku iri negaranya tak punya perusahaan pertahanan yang berprestasi seperti PT Pindad. Meski sejarah awal berdirinya perusahaan senjata ini dimulai pada tahun 1950-an. Namun, tanggal resmi berdirinya PT Pindad terhitung sejak 29 April 1983 saat masih dimiliki oleh negara. Pindad merupakan singkatan dari Perindustrian TNI Angkatan Darat yang merupakan nama yang diperkenalkan pada tahun 1962 menggantikan pabrik peralatan Angkatan Darat pada tahun 1958. Sejak tahun 1983, PT Pindad dijadikan perusahaan nasional agar bisa melangkah lebih maju dan tidak sekedar memproduksi senjata untuk militer. Keberhasilan PT Pindad menjual senjata juga jadi sorotan Malaysia. Sebagai contoh keberhasilan Pindad, pada tahun 91, PT Pindad merilis senapan tempur SS-1 yang dibuat berdasarkan senjata FNFAC buatan Belgia. Setelah 15 tahun, PT Pindad memproduksi senjata sendiri, yaitu senapan lokal pertama, SS-2 V1. Kini senjata yang diproduksi lebih modern, yaitu SS-2 V2 HB, SS-2 V4 HB, dan SS-2 V4 A1. Sejak tahun 2006, PT Pindad telah menjual senjata ke luar negeri seperti Kamboja, Laos, Nigeria, dan Uni Emirat Arab. Tak hanya senjata, PT Pindad juga mengekspor amunisi ke Korea Selatan, Singapura, Timor Leste, Laos, Filipina dengan nilai ekspor 5 juta US dollar per tahun. Jelas media Malaysia. Selama 2 tahun terakhir, manajemen PT Pindad menargetkan perusahaan masuk dalam daftar 100 perusahaan pertahanan global pada tahun 2024 dengan menawarkan solusi produk berkualitas tinggi dan inovatif. Keinginan itu terbukti ketika Indonesia membentuk badan usaha yang dikenal dengan nama Industri Pertahanan Indonesia, Defense ID. Pencapaian PT Pindad Indonesia inilah yang membuat pakar militer Malaysia iri. Melihat capaian industri proteksi negara tetangga menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa kasus serupa tak terjadi di Malaysia? Bukan berarti kita tidak memiliki perlindungan perusahaan, tetapi untuk menunjukkan prestasi perusahaan, perlindungan negara kita dengan kemampuan yang begitu luas. Mengapakah begitu? Tulis media Malaysia dengan sarkas. Malaysia nampaknya akan semakin iri kepada PT Pindad Indonesia. Iri tanda tak mampu. PT Pindad Indonesia diam-diam melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Penandatanganan MOU dengan Teratech USA LLC untuk kerjasama
meliputi manufaktur produk, perakitan, lisensi produk, dan kemitraan merek, pemasaran, serta penjualan maupun layanan purna jual, sekaligus memamerkan berbagai jenis senjata. Penandatanganan MOU ini merupakan langkah awal untuk inisiasi keinginan bersama masing-masing pihak untuk melakukan kerjasama yang menguntungkan. Ada ruang lingkup kerjasama terkait dengan manufaktur produk pertahanan dan keamanan, perakitan, lisensi produk dan kemitraan merek, pemasaran dan penjualan, serta layanan purna jual. Jelas pindah. Mari kita baku hantam di kolom komentar. Baku hantam. Merdekalah dunia seutuhnya. Merdeka. Prabowo berhasil buat TNI Angkatan Udara disegani dunia. Jos. Dulu harus kita akui langit negeri ini dijaga seadanya. Tapi hari ini situasinya berubah total. TNI Angkatan Udara kini bersenjatai dengan teknologi kelas dunia, jet tempur siluman, drone tempur canggih, rudal presisi, hingga sistem pertahanan udara yang cukup membuat musuh berpikir dua kali sebelum berani menembus wilayah kita. Ini bukan sekedar upgrade, ini deklarasi keras bahwa Indonesia tidak akan lagi diremehkan di udara. Dan kalau kita melihat konflik Thailand-Kamboja, jelas sekali siapa yang kuasai langit. Dialah yang mengendalikan medan perang. Nah, di video ini kita akan kupas satu persatu alutsista baru TNI AU yang siap menjaga kedaulatan NKRI. Jangan skip, karena tiap segmen akan semakin bikin merinding. Dan percayalah, kalian bakal kaget saat tahu betapa seriusnya kekuatan udara Indonesia sekarang. Fakta pahitnya jumlah jet tempur Indonesia selama ini masih jauh dari kata ideal. Tapi itu sebentar lagi tinggal sejarah. Karena TNI Angkatan Udara sedang bersiap melakukan lompatan terbesar dalam sejarahnya. Pertama, Indonesia resmi mengamankan 48 unit jet tempur KAAN buatan Turki senilai lebih dari 162 triliun rupiah. Dan percayalah, ini bukan pesawat kaleng-kaleng. KAAN adalah jet generasi kelima dengan teknologi siluman, bisa beroperasi dalam segala cuaca dan sanggup membawa berbagai rudal mematikan. Banyak analis bahkan menyebutnya sebagai penantang serius F-35 Amerika. Produksinya dimulai 2028 dan begitu masuk arsenal TNI AU, jet tua macam F-16 dan Sukhoi siap digantikan. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Indonesia juga mengamankan 24 unit F-15EX dari Amerika. Varian paling modern dari keluarga F-15 dengan daya gempur brutal, jangkauan luas, dan sistem tempur generasi terbaru. Lalu ada Rafale dari Prancis. Tahun 2024, kita tekan kontrak 42 unit, dan sekarang ditambah 24 unit lagi. Mantap. Totalnya 66 unit Rafale varian F4 versi paling canggih, dilengkapi radar AESA, sistem perang elektronik mutakhir, hingga teknologi jaringan tempur modern, yang membuatnya menjadi salah satu jet paling mematikan di planet ini. Dan kebanggaan terbesar, KF-21 Boromai. Indonesia tidak sekedar membeli, tapi ikut mengembangkan bersama Korea Selatan. Jet tempur generasi 4,5 ini diproyeksikan jadi tulang punggung masa depan. Dari 1 sampai 10 daftar jet tempur tercanggih dunia, KF-21 sudah menempati peringkat keempat. Sambil menunggu armada baru berdatangan, F-16 kita pun tidak dibiarkan rentah. Lewat upgrade Star EMLU, usia terbangnya ditingkatkan dari 8.000 ke 12.000 jam. Teknologi ini cuma dimiliki Indonesia dan Taiwan. Sistem sensor, persenjataan, hingga perangkat tempurnya ikut naik kelas. Transformasi ini jelas bukan basa-basi. Langit Nusantara sebentar lagi akan dijaga armada tempur kelas dunia, siap menghadang kapan saja dalam kondisi apapun. Indonesia tidak lagi hanya menjaga langitnya, tapi menguasainya. Era perang sudah berubah. Kekuatan bukan lagi ditentukan oleh siapa yang punya armada jet paling banyak, melainkan siapa yang mampu mengendalikan pertempuran tanpa terlihat, tanpa tersentuh, tanpa mematikan. Dan di titik inilah TNI AU mulai melangkah ke level baru, era drone tempur dan pengintai. Melalui kerjasama dengan Republik Corp, Indonesia kini memegang kunci produksi dua senjata revolusioner, Bayraktar TB3 dan Akinci. TB3 adalah penerus legendaris TB2, drone yang sudah membuat pasukan di Ukraina hingga Nagorno-Karabakh ketakutan. Tapi Akinci lebih brutal lagi. Mesin raksasa tanpa awak yang bisa terbang tinggi, bertahan lama, dan meluncurkan rudal jarak jauh, seakan menyalakan kiamat dari angkasa.
Dan inilah yang bikin dunia terbelalak. Indonesia tidak cuma membeli, tapi juga memproduksi sendiri. Mantap. Sementara itu, 6 unit CH-4B buatan China sudah lebih dulu menjaga langit kita, mampu menjangkau 2.000 km, bersenjata rudal presisi AR-2, dan kini ditempatkan di Skuadron Udara 52 Natuna, benteng terdepan Indonesia di jalur laut China Selatan. Tapi kekuatan ini diperkuat lagi dengan 12 angka S, drone tempur Turki bernilai $300 juta. Dengan komunikasi satelit dan daya jelajah panjang, armada ini akan resmi aktif pada Oktober 2025. Dan jangan pernah remehkan karya anak bangsa, Elang Hitam. Drone Mel buatan Indonesia yang bisa bertahan 24 jam penuh di udara. Senjata sunyi ini bukan hanya mata pengintai, tapi pisau tajam yang siap menusuk apa saja dibutuhkan. Mantap. Dan kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini setelah Pak Prabowo menandatangani MOU pembelian 24 unit F-15X dari Boeing ya. Ini dipastikan Indonesia masuk negara 7 besar atau 7 geng atau 7 kelompok anggota pengguna F-15 di seluruh dunia, Bren. Ya, mayoritas ada 6 kan. Sementara ini ada 6 pengguna F-15. Setelah Indonesia menyusul, Indonesia masuk ke dalam 7 ya pengguna F-15 di dunia ya. Dan perdana atau yang pertama pengguna F-15X di luar Amerika Serikat. Yang 6 negara lainnya itu variannya varian yang lebih bawah, masih di bawah varian X ya. Seperti itu, Bren. Dan negara mana saja min nih? Gimana min ya kan? Pak Tokmat apa ikut beli min? Gak tahu ya Pak Tokmat ini ikut beli nggak kira-kira F-15? Karena netizen seberang kalau pada hari ini pada meronta-ronta di semua platform media sosial semenjak Indonesia Shopping belanja alutsista ini negara-negara apa itu negaranya Pak Tokmat ini. Netizennya pada heboh, gimana ini negara kami mandek bro, nggak bisa beli apa-apa, hanya lihat doang. Pembelaan pejabat kita katanya nggak akan ada perang. Kayaknya kalau dicaplok Cina nanti kan minta bantuan sama kita. Bercanda. Sayur mayur belum panen, seperti itu kali ya. Ya paling ya seperti itu ya, Bren. Paling ya bercanda, nanti marah ya. Jangan marah lah. Nah, usut pengguna 6 negara itu yang membeli F-15 itu yang pertama ada Singapura ya, Bren. Menurut laporan Fleet Global pada 2022, Singapura memiliki 40 jet F-15SG. Singapura juga mengoperasikan 60 jet F-16CD ya. Channel New Asia melaporkan 6 jet tempur F-15SG Angkatan Udara Singapura diluncurkan dalam parade Hari Nasional yang jatuh pada 9 Agustus 2020 lalu. Kemudian pengguna kedua F-15 itu yang versi di bawahnya IX ya, itu ada Jepang. Seperti kalian ketahui, Jepang juga pengguna paling banyak F-15 ya. Jepang memiliki lebih dari 200 unit F-15. Ngeri sekali nih Pak Le. Gimana nih Pak Le? Gila kan Pak Le? 200 pesawat F-15 Pak Le. Dalam laporan yang sama, Jepang disebutkan memiliki lebih dari 200 F-15. Negara ini juga memesan 123 F-35 ya. The Diplomat melaporkan bahwa salah satu F-15 milik Jepang juga pernah mengalami jatuh di Laut Cina Selatan ya, saking banyaknya. Menurut berbagai sumber, negara yang ketiga yang mengoperasikan F-15 ada Israel. Negara serumpunnya orang seberang ini. Israel mana nih? Israel ya. Israel memiliki 66 jet F-15A, C, dan I ya. Negara ini juga mempunyai 175 jet F-16 dan 27 jet F-35, semua besutan Amerika ya. Kemudian negara keempat yang mengoperasikan F-15 ada Korea Selatan. Korea Selatan salah satu sekutu Amerika Serikat di Asia, memiliki 59 jet F-15K. Korea Selatan juga mempunyai 118 jet F-16C dan 30 jet F-35A. Negara keempat ini.
Kemudian negara kelima itu sahabat Indonesia pengguna F-15 ada Arab Saudi ya. Arab Saudi kurang lebih mempunyai 211 jet tempur F-15C, S dan SA. Selain itu Arab Saudi juga memiliki 81 jet tempur Tornado IJS, 72 jet tempur Eurovictor Typhoon di luar F-15-nya. Kemudian negara keenam pengguna F-15 ini yang terakhir ada Qatar, negara sahabatnya Indonesia juga. Qatar mempunyai 4 jet F-15HA. Qatar juga memiliki 27 jet Rafale ya. Kurang lebih strateginya Qatar ini sama, menggandeng Prancis untuk Rafale, kemudian menggandeng Boeing untuk F-15-nya, Bren. Seperti itu. Ini strateginya Pak Prabowo ini kebacau. F-15 ini sebenarnya untuk menjaga Natuna ya. Kalau dibuat perang sama konconya Amerika nggak bisa ini F-15 ini. Kayaknya nanti ya ditaruh di kisaran Kepulauan Riau ya Bren ya. Pekanbaru ya. Kayak begitu. Tapi untuk menghadapi Australia dan konco-konconya kita mengedepankan si Rafale yang notabene tidak banyak aturan di dalam penggunaan jet tempur ini seperti itu. Usut punya usut ya. Kemarin heboh sekali karena Pak Menhan Prabowo ya. Ini buat ketar-ketir ya, negara-negara tetangga auto ketir-ketir. Karena Menhan Prabowo telah menaikkan nota kesepahaman MOU untuk pengadaan jet tempur F-15IX. Tapi masih panjang loh Bren ini, kontrak untuk F-15 ini masih panjang karena Pak Prabowo juga harus merayu Ibu Sri Mulyani untuk digoyang anggarannya. Kalau Pak Bu Mulyani nggak mau goyang, pesawat ini juga bisa batal dibeli. Nanti Pak Prabowo bilang bumul goyang gitu. Kalau digoyang ya lanjut beli. Kalau Menteri Keuangan gagal goyang ya bisa mandek loh Bren. Jadi ini masih perjuangan yang sedikit agak panjang juga gitu ya. Karena Menhan Prabowo ini berkomitmen untuk pengadaan F-15IX yang penting bagi Indonesia. Jet tempur ini digadang-gadang akan melindungi dan mengamankan negara kita dengan kemampuannya. Ucap Pak Menhan seperti itu. Dan penandatanganan MOU tersebut dilakukan di fasilitas perusahaan Boeing ya, di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat ya. Kami telah bertahun-tahun mengembangkan F-15IX, tidak ada jet tempur di dunia yang serupa dengannya. Ya mudah-mudahan bener ya. Ya ini kan klaimnya Amerika itu kan ya namanya orang dagang biasalah, kecap tetap nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Kita tunggu saja nanti Beatles sebotol profan apa buatan Amerika Serikat ini ya. Memang kalau F-15 selama ini di perang-perang Timur Tengah memang menjuarai, mendominasi ya. 100 kali pertempuran nggak pernah kalah sama sekali, itu katanya Israel loh ya. Katanya Israel itu. Selama itu pula Boeing terus mendukung pengembangan kemampuan kedirgantaraan dan pertahanan Indonesia. Beberapa cara telah Boeing lakukan seperti pelatihan, pengembangan rantai pasokan dan kolaborasi. F-15IX yang akan diboyong Indonesia mendapat peningkatan pada kontrol penerbangan, fly-by-wire digital, sistem peperangan elektronik baru, kokpit digital dan sistem pertahanan udara yang canggih Bren, seperti itu. Nah Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini Indonesia masuk dalam 7 geng negara pengguna negara ke-7 ya, pengguna F-15 di dunia, dan negara pertama pengguna F-15X di luar Amerika Serikat. Nah kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Oke lur, angel iki angel jos gandos again lur. Wah betes pokoknya jos top marco top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang PKT dan juga tidak sama peserta rajin menabung. Baik lur, bagaimana tadi? Wah keren banget pokoknya Indonesia lur ya. Dari semua data yang tadi kita lihat, yang kita tonton video tadi, satu hal jadi jelas lur. Malaysia bukan sekedar iri terhadap Indonesia. Yang terjadi adalah respon strategis terhadap realita baru di kawasan. Nah, Indonesia saat ini menunjukkan superioritas alutsista, ini kekuatan personil juga, dan paling penting itu kemandirian industri pertahanan nasional. Ini sesuatu yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Di sisi lain, kita tahu nih, Malaysia sedang berada dalam fase mengejar dan beradaptasi, karena dalam dunia pertahanan ketertinggalan kecil hari ini bisa jadi risiko yang besar di
masa depan. Nah, persaingan ini seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, ini melainkan sebagai alarm geopolitik bahwa Asia Tenggara sedang berubah. Nah, bagaimana nih menurut dulur-dulurku sekalian? Apakah Indonesia akan terus melaju lebih jauh lagi atau Malaysia bisa mengejar dan menyimbangkan kekuatan di kawasan? Tulis di kolom komentar lur ya. Jangan lupa video ini di like, di subscribe, karena di channel ini kita bahas banyak fakta-fakta bukan sensasi. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Mantap lur. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silahkan seperti biasa, bagi dulur-dulurku semua yang baik hati yang mau request ataupun menyarankan video mana lagi mau di reaksi berikutnya, tolong tulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang menonton dari awal sampai akhir, dan juga semoga video ini bermanfaat dan menghibur ya lur ya. Dan semoga kita doakan dulur-dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Dan buat kalian semua dulurku, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di reaksi berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.